Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hura Gajasar Kahayasi dengan NIM belakang 23. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Perubahan Fonem pada Anak Usia 2 Tahun di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Proses perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Pada usia 2-4 tahun, anak dalam mengujarkan kata tidaklah sempurna dan rawan salah karena belum sempurnanya bahasa anak secara ujaran. Hal itu dikarenakan dalam proses artikulasi yang dilakukan oleh anak mengalami beberapa kesulitan, seperti ketika anak memproses artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertamanya, alat ucap anak berubah memproduksi bunyi berikutnya, sehingga bunyi pertama yang dihasilkan berubah mengikuti ciri-ciri kedua yang diproduksinya. Yang B. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa perubahan fonem dapat terjadi pada anak? Yang kedua, apa penyebab dari perubahan fonem? Yang C. Tujuan penelitian. Yang pertama, agar mengetahui proses perubahan fonem. Yang kedua, agar mengetahui penyebab dari perubahan fonem tersebut. Yang D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dapat mengetahui perkembangan pada anak usia 2 tahun dalam mengeluarkan bunyi bahasa. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dapat mengetahui kata-kata yang diucapkan pada anak. Bab 2. Pembahasan. Yang A. Penelitian relevan. Penulis melakukan penelitian dengan bercakap dengan anak usia 2 tahun di Petanahan Kebumen. Contohnya pada kalimat yang diujarkan oleh anak, ujaran sebenarnya rumah, ujaran anak lumah, tumah, dan gumah. Pada data ini, percakapan terjadi ketika anak menanyakan tentang rumah. Beberapa anak bercakap-cakap dan menjawab pertanyaan ketika ditanya nama dan alamat rumahnya. Setelah itu, anak menanyakan balik mengenai alamat rumah dengan berkata, "Di mana rumahmu?" Pada kata rumah yang terdapat pada kalimat tersebut menjadi perubahan bunyi R. Yang B. Landasan teori. Proses perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dan PN dengan bentuk dasarnya. Fonem N pada kedua morfem tersebut berubah menjadi M, N-nya hingga morfem N berubah menjadi mem, men, dan meng. Dan morfem PN berubah menjadi pem, pen, pen, dan peng. Perubahan-perubahan itu tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Fonem N pada morfem MN dan PN berubah menjadi M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, dan F. Misalnya, MN plus paksa menjadi memaksa, MN plus fitnah menjadi memfitnah, MN plus periksa menjadi memeriksa, MN plus pukul menjadi memukul, MN plus potong menjadi memotong. Kemudian penyebab perubahan itu bisa diperinci antara lain akibat adanya koartikulasi, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, akibat distribusi, dan akibat lainnya. Yang pertama yaitu akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Dalam peristiwa ini dikenal adanya proses-proses labialisasi, retofleksi, velarisasi, dan glotalisasi. Yang kedua yaitu akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi. Asimilasi lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Kalau arah pengaruh itu ke depan, disebut asimilasi progresif. Contohnya, PN plus sabar menjadi penyabar. Kalau arah pengaruh itu ke belakang, disebut asimilasi regresif. Contohnya, PN plus bela menjadi pembela. Sedangkan disimilasi kebalikan dari asimilasi, yaitu ketika dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda seperti pada bunyi R yang diasimilasikan menjadi bunyi L dalam kata belajar. Yang ketiga, akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini antara
lain kontraksi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaftik. Yang C yaitu pembahasan. Ketika anak ingin mengucapkan bunyi R yang seharusnya pita suara terbuka sedikit dan menghasilkan getar, namun pita suara atau glotis celah pita suara anak tersebut terbuka agar lebar sehingga tidak menghasilkan getar dan tidak muncul bunyi R dalam ujarannya, melainkan berubah menjadi bunyi L, T, dan G. Bunyi L yang dihasilkan dalam artikulasi anak yang ingin mengucapkan bunyi R terjadi karena posisi lidah menempel pada langit-langit menjadi apikoalveolar sampingan dan tidak menghasilkan getar, dan dapat dikatakan bahwa pita suara terbuka agak lebar, sehingga bunyi R tersebut tidak muncul. Demikian juga terjadi perubahan fonem ketika anak tersebut mengatakan "aku mau bubuk". Hal ini merujuk pada kata "aku" menjadi "atu". Bunyi K berubah menjadi bunyi T. Ketika anak melakukan proses artikulasi pengucapan bunyi K yang seharusnya pangkal lidah ada pada langit-langit dan terjadi hambatan tak bersuara. Namun terjadi perubahan yaitu menjadi bunyi T yang dalam proses artikulasinya yaitu ujung lidah diapit oleh gigi atas dan gigi bawah sehingga menjadi hambat dan bersuara ketika diletupkan. Meskipun bunyi K dan T sama-sama hambat dan tak bersuara, namun dalam artikulasi anak lebih sulit mengeluarkan bunyi K daripada bunyi T, seperti yang terlihat pada proses artikulasinya tersebut, sehingga kata yang sebenarnya "aku" berubah menjadi "atu". Bab 3. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini adalah penulis menemukan beberapa proses fonologi yang terjadi pada anak usia 2 tahun di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Proses tersebut meliputi adanya proses koartikulasi di mana saat artikulasi primer memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk memproduksi bunyi selanjutnya. Sehingga bunyi atau pelafalan pada kata-kata yang diucapkan oleh anak usia 2 tahun di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen tidak sesuai dengan bunyi kata yang seharusnya. Yang B. Saran. Hasil penelitian ini dapat dibaca oleh siapapun, baik untuk menambah pengetahuan maupun memperluas wawasan. Namun, penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya harap ada pihak yang bersedia atau berkeinginan untuk melanjutkan dan memperbaiki penelitian ini agar lebih sempurna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.